naikkan di hadapan Tuhan. Tuhanku rindu, Ya Tuhan, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Jiwaku menanti, bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang bersama-sama ku nanti Engkau, nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan. dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Haleluya. Dalam kemuliaan kami menyembah, kami memuji. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Engkaulah yang berkuasa atas setiap kami di tempat ini. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu, ku sanjung Engkau. Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Berkenan di tempat ini Tuhan, Engkau melawan setiap kami, Engkau menyatukan setiap hati kami di tempat ini. Haleluya. Sungguh kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah kami, Allah yang kami percaya.
Ya biarlah kami Tuhan di tempat ini boleh semakin menyerahkan diri kami kepadamu. Dan kami selalu menanti-nantikan Engkau lawat kami, memberikan kami kekuatan baru, dan berikan kami roh yang baru. Haleluya. Haleluya. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan bukan Dia Engkau. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kudus, kudus Engkau ya Tuhan. Roh-Mu yang akan membawa setiap kami, Roh-Mu yang menguatkan kami, yang menyelamatkan kami, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita rindu di tempat ini akan selalu disatukan oleh Roh Kudus. Amin. Jiwa dan roh kita bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan sebab roh ada di dalam kami, membawa kami dalam sukacita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Tuhanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Ya. Hadiratmu kami menyembahmu,
sukacita, Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Api kemuliaan-Nya, ya, ya, amin. Penuhi kami semua, bangkitlah dari amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Pada dunia bahwa sekali lagi api kemuliaan-Nya. Penuhi kami semua, bangkitlah dari amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Amin. Yes. Amin. Dengarkanlah suara api Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara api Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu ini, mengangkat hidupnya, bersiap maju jangan melengah. Yesus terima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa kudus. Haleluya. Yeah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya Haleluya. Haleluya. Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Raja segala bangsa, Dialah Yesus Tuhan.
Dan di tempat ini kita menyembah memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu tinggal di dalam kami, mengurapi kami, memberikan kami pemulihan, kelepasan, dan hati kami akan dipuaskan oleh karena kuasa. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersama-sama katakan. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus atas kami. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidup. Biarlah Roh-Mu tinggal tetap atas kami. Dan berikan kami pengharapan di dalamnya, karena Roh-Mu menguatkan kami semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan bila hari ini kau sempurnakan setiap kami, sebab kami menanti-nantikan Engkau, tubuh dan darah-Mu akan menyatu bersama-sama dengan kami. Dan kami memperoleh kehidupan yang baru, memperoleh pengharapan yang baru, sukacita yang baru, dan bahkan kemuliaan-Mu itu Tuhan akan tinggal tetap dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kayaknya wirelessnya ini yang gangguan ya. Yang itu dikecilin aja mic-nya yang itu. Itu yang bikin. Oke, shalom. Dikecilin. Dihabisin aja, dihabisin. Oke, siap. Dengaran ya suara saya ya. Ini saya baru pakai ini. Ini saya beli di Kana. Di Kana yang di Galilea ya. Puji Tuhan, 2 tahun yang lalu saya diizinkan Tuhan ke Israel. Ini triplenya mungkin. Oke, baik, sudah ya. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan segera baca firman Tuhan. Oke, suaranya kok meresek ya. Oke, sudah. Kita akan baca dalam Matius ya. Matius pasal 28 ya. Coba PowerPoint-nya bisa? PowerPoint-nya dari pertama. Bisa ditampilkan tidak? Dari pertama. Dari pertama. Awal. Oke, baik. Judulnya selamatkan jiwa berapapun harganya. Nah, itu gambar Tuhan Yesus ketika disalib dan dia memandang kepada orang-orang yang menyalibkan. Ya, orang-orang yang menyalibkan bukan dengan kebencian, tapi matanya itu penuh dengan kasih. Ya, matanya penuh dengan pengampunan. Mata Yesus penuh dengan kemurahan. Amin. Dia mengampuni orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita bersyukur kalau kita bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Amin. Kita dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Itu firman Tuhan yang berkata. Dan kita harus mempercayainya. Karena Tuhan sudah punya rancangan buat setiap kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Jangan diaminkan. Rancangan kecelakaan. Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Dia berikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Mengapa? Karena Tuhan ada di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kalau manusia dia punya waktu masa lalu dan masa kini. Masa yang akan datang kita belum punya. Manusia belum punya. Baru merancangkan, baru angan-angan, baru punya keinginan. Nanti saya gini, nanti saya gini. Anak-anak punya cita-cita, saya nanti mau berhasil kayak gini. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Kalau saya kerja itu saya tanyain penumpang di belakang saya. Pada anak-anak sekolah, cita-citamu jadi apa? Ada yang bilang dokter. Cita-citamu jadi apa? Menjadi pengusaha sukses, Om. Saya doakan kamu sukses beneran. Wah, senang sekali ya begitu saya ngomong, kamu sukses beneran, kamu berhasil. Nah, itulah yang Tuhan rancangkan buat kita. Keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan menjadi bagian kita. Katakan amin. Tapi ada syaratnya. Kalau keselamatan tanpa syarat, cuma percaya. Tapi keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan ada syaratnya. Syaratnya mengikuti perintah Tuhan. Syaratnya mendengar firman Tuhan. Syaratnya taat kepada Tuhan. Itu syaratnya. Tapi syaratnya tidak terlalu sukar. Mengapa? Karena semuanya sudah disediakan Tuhan. Guidance
arahan, petunjuk, pedoman, pegangan itu sudah ada dalam hidup kita. Yuk kita baca dalam Matius pasal 28, next, ayat 18 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama mulai dari Matius 28, terpotong sedikit ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu ayatnya ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu, kata menyertai itu ditulis dalam bahasa Yunani, ditulis meta. Meta itu menyertai. Saudara tahu di HP saudara ada meta? Ya, Facebook, WhatsApp, Instagram, itu semua meta namanya. Ternyata meta artinya apa? Menyertai. Jadi sebelum ada Facebook, ada Instagram, ada Line, ada media sosial, kata meta itu sudah Yesus katakan ya. Sebelum Mark membikin meta, Yesus sudah bikin meta. Dia menyertai kita, amin. Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, kata firman Tuhan. Nah, next, kita lihat. Dikatakan tadi ya, ini saya screenshot ya dari lagu di YouTube gitu ya. Next, segala kuasa di tangan Yesus, baik di surga maupun di bumi. Jadi telah diserahkan kepada Yesus. Yesus sebagai manusia 100%, dia taat kepada Bapaknya. Dan ketika dia disalibkan, dia mengampuni, dia memberikan kemurahan, seperti yang saya katakan di awal. Lalu dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yesus bisa tembus tembok. Ketika murid-muridnya sedang sembunyi dari orang-orang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena dikejar-kejar, dianiaya oleh mereka, Yesus kemudian muncul tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Ini hari-hari ini kita sedang memperingati, ya, gereja-gereja Tuhan memperingati penantian pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini nanti kita, saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, belum bisa bahasa roh, saudara minta sama Tuhan. Mulai sekarang saudara minta di hati saudara, Tuhan berikan aku bahasa surgawi. Bahasa roh itu bahasa surgawi, Bapak Ibu. Tidak ada yang ngerti bahasanya, kecuali menafsirkan. Nafsir aja belum tentu benar gitu ya. Yang ngerti bahasa roh itu ya roh kita sama roh Tuhan. Roh kita yang berdoa sama roh Tuhan. Jadi kalau saudara berbahasa roh, bukan untuk ditampilkan, bukan untuk sombong-sombongan, oh saya sudah bisa bahasa rendah. Tujuannya supaya kita komunikasi sama Tuhan, kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Artinya supaya kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Bukan pikiran kita yang kita pakai, tetapi roh kita yang kita gunakan untuk menjadi sarana berkomunikasi dengan Dia. Seperti alat telekomunikasi, telepon, HP, gitu ya Bapak Ibu. Atau surat kalau zaman dulu. Nah seperti itu roh kita, Tuhan ingin ya roh itu kuat di dalam hidup kita. Nah di tangan Tuhan kuasa di sorga dan di bumi diserahkan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, diserahkan semuanya. Tidak ada lagi batasan, tidak lagi penghalang. Tembok pun bisa tembus setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Waktu bangkit di kubur, dari kubur, tiba-tiba dia sudah ada di Galilea. Ada malaikat yang mengatakan dia mendahului kamu ke Galilea, gitu ya. Mengapa? Murid-muridnya walaupun lari, Yesus lebih cepat. Ya, kenapa? Karena Yesus tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Dia tembus dimensi manusia.
dia sudah ada di supranatural. Supra itu melebihi natural, melebihi yang alami ini Bapak Ibu. Saudara dan saya harus belajar pagi hari ini. Kita belajar dari kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, kalau kuasa itu sudah ditaruh di tangan Tuhan, maka ketika kita ada di tangannya Tuhan, Tuhan bisa pakai kita yang lemah, yang sederhana ini, yang kecil ini, menjadi sesuatu yang besar yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Amin. Itu yang Tuhan mau pakai hidup kita, walaupun kita terbatas dan sederhana. Karena ingat sekali lagi, Tuhan itu tidak terbatas, Dia penuh dengan kuasa. Next. Nah sekarang kita harus punya respon yang baik. Di sekitar kita ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Nah kita diutus untuk pergi ke sana. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah satu bangsa menjadi muridku, dua bangsa menjadi muridku. Berapa bangsa? Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bukan hanya satu dua bangsa. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya memilih bangsa Israel, tapi Dia memilih bangsa-bangsa termasuk saudara dan saya. Umuti orang Kalimantan, ya toh? Bukan orang Jawa toh? Oh, ketemu dengan orang Jawa. Ya. Siapa lagi yang orang luar pulau? Pak Joko, orang Afrika. Saya orang aborigin gitu ya. Dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Sekalipun kita kecil dan sederhana, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan yang maha besar, kita adalah umat pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita diutus untuk pergi kepada semua bangsa. Dimanapun kita berada, kita ketemu dengan setiap orang, kita bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, kita jadikan pekerjaan kita menjadi mezbah doa kita. Saudara, pekerjaanmu apa? Jadikan itu mezbahmu. Pemulung sekalipun, pengamen sekalipun, jadikan itu mezbahmu. Di setiap perjalanan langkahmu, itu ya, saudara nyanyi untuk Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nyanyi saja saudara. Saudara nyanyi. Bangkitkan roh kita untuk besar. Roh kita itu harus besar menguasai jiwa kita. Kalau roh kita kecil, kita akan kalah dengan perasaan kita. Ya, kita lihat orang yang ngomong di sebelah sana, padahal tidak ngomongin kita. Lalu perasaan kita, Jojo ngomongi aku, Jojo ngomongi aku, gitu kan? Kenapa? Karena perasaannya lebih besar. Tapi kalau roh kita lebih besar, orang mau ngomong apa saja, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak peduli, tidak tersinggung, tidak masalah, terserah mau ngomongin apa. Bahkan Pak Lukas sering ngomong, kalau aku diejek, kalau aku dihina, kalau aku direndahkan, aku lebih suka. Karena saat aku direndahkan manusia, Tuhan akan mengangkat aku. Amin. Saat kita disalah mengerti orang, asal kita benar di hadapan Tuhan, kita beres di hadapan Tuhan, berkatnya mengalir kepada kita. Berkat Tuhan itu tercurah kepada kita. Kita diutus untuk pergi ke sana, jadi saksi Tuhan, jadi terang Tuhan. Mengapa? Karena tadi segala kuasa sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak usah takut dengan apapun juga di luar, sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Next, kita lihat satu ketika Tuhan akan membawa kita untuk bertemu dengan orang-orang yang akan diubahkan Tuhan. Mengapa kita tadi sebelum masuk ke sini, mengapa kita harus pergi kepada setiap orang dan bersaksi kepada mereka? Karena nanti satu saat setiap suku bangsa, kaum dan bahasa akan datang menyembah Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang yang lain. Kalau saudara dan saya tidak mau diutus Tuhan, Tuhan akan utus orang lain. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Makanya kita harus siap. Sebab kalau kita siap, kita akan dipakai Tuhan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Caranya apa? Ini loh, pakai ini. Mulut kita penuh dengan kuasa. Kita ngomong Tuhan Yesus baik. Saudara ketemu dengan orang sakit, saudara tumpangi tangan, doakan, dalam nama Yesus kamu sembuh. Kamu sudah sembuh, sudah. Tidak usah dia omongin banyak-banyak dengan orang sakit, nanti tambah pusing.
Orang sakitnya diomongin, aku doa buat kamu, mau ya? Pasti orang sakit kalau didoakan mau. Kamu tak doakan mau ya supaya kamu sembuh? Pasti dia ngomong, mau gitu ya. Doakan aja dalam nama Yesus, kamu sudah sembuh. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Amin. Udah diomongin macem-macem, enggak usah. Diomongin doa saja, Tuhan akan bekerja. Mengapa? Tugas kita berdoa. Tugas yang menyembuhkan itu tugas siapa? Tugasnya Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa belum sembuh, jangan kecewa. Karena bukan tugas saudara yang menyembuhkan, bukan tugas saudara dan saya yang menyembuhkan, bukan tugas saudara dan saya untuk melepaskan orang yang terikat. Tugas kita berdoa dan mengizinkan Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja pada saat itu, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Dan itu yang kami alami, saya, Pak Joko, dan tim pelayanan yang kami kerjakan. Di setiap orang yang kami layani, orang yang terikat, orang yang sakit, orang yang menderita kesakitan di masa tuanya, kami datang membawa puji-pujian, membawa doa, dan mereka dikuatkan luar biasa. Yang ketiga, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Mengapa? Dikatakan tadi, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis, saudara dan saya juga perlu dibaptis setiap hari di dalam firman. Kita harus tenggelam di dalam firman, tenggelam di dalam Tuhan, tenggelam di dalam hatinya Tuhan, supaya hidup kita diubahkan setiap hari. Perubahan itu bukan sekali, tapi perubahan itu hari demi hari, day by day. Kita diubahkan Tuhan, amin. Kita diubahkan Tuhan. Kalau kita tenggelam di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, maka masalah sebesar apapun yang kita hadapi akan jadi kecil, bahkan tidak akan kelihatan, amin. Tak akan kelihatan. Mengapa? Karena kita tenggelam. Saudara kalau nyelelep tenggelam di kolam, saudara lihat mobil enggak? Saudara lihat pesawat enggak di atas? Tak lihat, tenggelam kok. Saudara lihat masalah enggak? Saudara mau lihat sesuatu enggak yang di atas air itu? Enggak mungkin. Demikian juga kita, kalau kita tenggelam dalam firman, kita tenggelam di hatinya Tuhan, kita tidak akan melihat masalah itu jadi masalah buat kita. Tapi kita akan berkata, ini masalah, ada berkat di balik masalah ini, amin. Kita akan berkata begitu. Tapi kalau orang tidak tenggelam di dalam Tuhan, dapat masalah kecil aja, tidak punya uang 10.000, uangnya tinggal 10.000, akan bingung, besok makan apa, besok makan apa. Pasti makan nasi, tidak mungkin makan batu. Saudara, kami sering mengalami masalahnya. Saya ngomong karena saya pernah mengalaminya. Bahkan tidak punya uang. Berapa hari tidak punya uang? 10 hari Bapak Ibu tidak punya uang sama sekali. Padahal anak kami dulu masih umur setahun, tak punya uang. Anak umur setahun masih minum susu, nggak bisa beli susu. Akhirnya apa? Kami punya beras cuma 2 gelas. Berasnya tinggal 2 gelas, 10 hari cukup enggak Bapak Ibu? Ya kami puasa. Kami bikin bubur sangat encer, kayak seperti tajin gitu buburnya. Direbus lama gitu, sejumput demi sejumput masaknya. Makan bubur itu dengan sayur-sayuran. Akhirnya kami petik sayuran di sawah-sawah, di rawa-rawa gitu. 10 hari waktu kami tinggal di Ungaran Bapak Ibu. Kami tidak mati. Kami sering setiap hari kami ke Getsemani berdoa, dan Tuhan tolong. Kalau kami sampai sekarang, saya ada sampai sekarang, dan saya menikmati berkat Tuhan sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saya mau tenggelam di dalam Tuhan, saya tidak mau keluar dari panggilan Tuhan. Kalau saya lari dari panggilan Tuhan, mungkin saja orang bisa kasih kerjaan ke saya bisa dapat uang banyak, tetapi saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak bisa berkata-kata menyampaikan firman Tuhan, kesaksian hidup saya, karena saya tidak mengalami, karena sudah ditolong manusia. Tapi kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa ngomong, ini loh pertolongan Tuhan nyata. Jangan melihat masalah yang ada di depan kita, tapi lihatlah besarnya Tuhan yang menyertai kita, amin. Ingat meta ya,
Ingat Meta. Kalau saudara sedang susah, ingat Meta, Mbak Meta ya. Meta itu Facebook, Line, Instagram, itu Meta namanya. Menyertai kita maksudnya. Meta itu menyertai kita. Amin. Apa Meta? Menyertai kita, itu artinya. Saya sendiri yang artikan itu Bapak Ibu ya. Meta menyertai ya. Ini salam Meta gitu ya. Nanti rumah berkat. Salam Meta, ini metal ya. Salam Meta menyertai siapa yang menyertai kita? Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Kita harus tenggelam di dalam Dia. Yang keempat, next. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan. Jadi Tuhan tidak ingin mengajarnya teori. Ya, saudara dan saya harus mengajar dengan teladan, dengan contoh. Ya, karena mengajar dengan teladan, dengan contoh itu lebih kuat daripada mengajar teori tok. Gitu ya. Yesus mengajar dengan teladan. Sebelum Yesus ngajar teori di kelas, ya, kelasnya Tuhan Yesus itu di mana, saudara? Saudara punya gambaran enggak waktu Yesus ngajar itu ada di mana? Di atas perahu, betul? Di bawah pohon. Ketika ada di padang melihat bunga bakung, melihat burung pipit, Yesus ngajar di sana, ngajar muridnya. Lihat burung-burung yang tidak menabur, yang tidak menanam, tetapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Lihatlah bunga bakung yang tidak pernah memintal, yang tidak pernah jahit, tapi pakaiannya indah melebihi Salomo. Yesus ngajarnya demikian. Yesus ngajar di pantai, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh, gitu ya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia ngajarnya dengan contoh yang nyata, yang konkret. Dan Yesus ngajarnya demikian, teknik Tuhan Yesus. Tapi kan dunia tidak seperti itu. Bahkan gereja-gereja tidak seperti itu. Teori dulu yang banyak teori. Saudara masih ingat ada pelajaran waktu di TK? Dulu siapa yang TK? Kalau saya langsung SD. Di SD kelas 1 dulu masih ingat enggak? Paling ingatnya ini Bu, ini Bapak Bu, ini Ibu Bu, Budi pergi ke sekolah. Itu aja yang diingat. Cerita kancil nyolong timun. Pelajaran yang lain lupa. Kenapa? Itu teori. Tapi kalau praktek pasti diingat terus. Amin. Diajari orang tua kita bagaimana caranya menanam singkong. Oh, ternyata dipotong sekian senti, lalu dimasukkan ke dalam tanah yang sudah dicangkul, gitu ya. Lalu disiangi ketika bertumbuh, rumputnya tidak boleh tumbuh, ya. Akhirnya singkong itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Nah, itu contoh teladan. Yesus juga sama mengajarnya. Teladan, memberikan keteladanan, perilaku. Yesus mengajarkan melakukan. Nah, Efesus 2 ayat 10, next. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah buatan Allah, ya, ciptaan Allah dengan tangannya sendiri. Dia bentuk kita. Coba kita bayangkan, waktu Dia menciptakan alam semesta, Dia cuma ngomong, jadilah terang. Dia ngomong, jadilah matahari. Dia cuma ngomong, jadilah tumbuh-tumbuhan. Dia cuma ngomong, jadilah hewan. Betul? Ketika Dia menciptakan manusia, apa yang Dia lakukan? Dia buat. Buatan Allah dibuat dari tanah liat. Setelah dibuat berbentuk manusia, dihembuskan nafas ke dalam lubang hidung Adam, dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan itu sampai sekarang kita menjadi makhluk yang hidup. Amin. Itu sebabnya Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan kita itu persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, ya. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kita ini buatan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum dunia
diperhatikan sebelum kita lahir dari ibu kita, itu sudah dipersiapkan buat kita. Kalau kita ada hari ini di rumah berkat, itu Tuhan sudah persiapkan buat kita. Amin. Kita ada di sini supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, ya. Isbeth bantu Christine itu pekerjaan yang baik, betul? Betul, saudara. Setiap kita tiba-tiba Bu Muti diminta untuk singer, itu kan pekerjaan baik. Siap setiap saat, gitu ya. Jadi dipersiapkan Allah sebelumnya. Tidak kebetulan, kan? Kalau orang Jawa bilang dilalah kersaning, harusnya kersaning Allah, kersanya Tuhan, kehendak Tuhan kita ada di sini. Bukan dilalahnya dulu. Dilalah itu kan mak bedunduk, ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba, enggak. Tuhan itu enggak bekerja tiba-tiba. Kalau dia merencanakan sebelumnya, dia rancangkan kita ada hari ini, dan kita punya tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Next, Kisah Para Rasul 2. Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Roh Kudus tercurah di kamar lotan Yerusalem, murid-muridnya berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Apakah mereka ngerti bahasanya? Murid-murid ngerti enggak bahasanya waktu dia ngomong-ngomong itu? Enggak ngerti. Yang ngerti malah orang yang mendengar. Yang mendengar itu malah ngerti. Loh, kok dia ngomong bahasaku? Kok dia ngomong bahasaku? Ada yang dari Arab, ada yang dari Mesopotamia, ada yang dari Yunani, ada yang dari Mesir, ada yang dari Libya, ya, dari negara-negara yang lain di sekitar Yerusalem pada waktu itu. Karena orang-orang Yerusalem itu banyak dari bangsa-bangsa yang lain waktu itu tinggal. Lalu murid-muridnya ngomong bahasa baru tadi. Nah, ini banyak yang dipertentangkan. Oh, kalau bukan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti orang lain, itu bukan bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ngomong sendiri ini loh. Orang yang ngomong nggak ngerti, murid-muridnya juga nggak ngerti pada waktu itu. Tapi orang yang mendengar yang ngerti bahasa-bahasa yang baru. Ya, ini bahasa lidah. Bahasa lidah, bahasa ada namanya glosolalia. Glosolalia itu lidah kita tidak bisa ditahan, ngomong terus nerocos dalam doa. Siapa contohnya di Perjanjian Lama? Hana, ya. Hana itu doa lama sekali sampai mulutnya komat kamit, tapi nggak keluar suara yang berarti. Iya toh? Ngomong apa gitu, lalu diejek sama Imam Eli. Imam Elinya ngejek. Apa yang terjadi dengan Imam Eli? Mati, patah batang lehernya. Kenapa? Karena ngejek dengan pekerjaan Roh Kudus. Orang yang menghina pekerjaan Roh Kudus akan terima hukumannya seperti Imam Eli. Itu sudah pasti, itu Alkitab ya mengatakan. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, saudara berdiam dirilah saja. Jangan menghakimi. Ya, karena Roh itu punya cara untuk memakai setiap kita, orang percaya. Roh Kudus berkata-kata dalam hidup kita melalui mulut kita. Jadi nanti kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, lalu saudara tidak tahan untuk ngomong saja. Ingat ya, Roh itu menolong kita. Firman Tuhan di ayat yang lain, membantu kita saat kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Maksudnya keluhan-keluhan yang tak dimengerti, keluhan-keluhan yang tidak bisa dipahami, tapi yang paham antara roh kita sama roh Tuhan. Ya, roh Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Nah, ini intermezzo sedikit. Next, intermezzo sedikit nih. Apa itu? Next. Nah, itu. Yuk, tes ketajaman mata. Ada berapakah jumlah biji-wijen di onde-onde ini? Tinggal 50 biji kata Pak Joko. Ya, kalau dapatnya coba hitung gitu ya. Kata orang, onde-onde yang paling enak itu wijennya ganjil. Jangan cari yang genep, wijennya ya. Wijennya ganjil, hitung dulu selak adem lempem wijen apa onde-ondenya ya.
Maksud saya mau kasih tahu. Next coba. Saya mau kasih tahu gini. Yesaya 28 ayat 11 di sana dituliskan seperti ini. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara, jangan diubah dulu, akan berbicara kepada bangsa ini. Orang-orang yang berlogat ganjil seperti tadi, wijen yang isinya ganjil, wijennya ganjil, apa? Onde-onde yang wijennya ganjil yang paling enak. Tapi di sini dikatakan sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Kata ganjil dalam bahasa Inggrisnya itu gagap. Gagap. Orangnya gagap. Gak bisa ngomong, aku gak bisa ngomong. Jangan disuruh doa aku gak bisa ngomong kalau doa. Paling doa sepatah saja udah habis. Paling gak sampai 1 menit udah habis. Gak apa-apa. Tuhan mau pakai orang yang gagap tadi loh, Bapak Ibu. Orang-orang yang berlogat ganjil, yang gagap, yang tidak bisa ngomong, ngomongnya cuma sedikit-sedikit saja. Lebih bagus ngomongnya sedikit-sedikit, kerjanya yang banyak. Jangan ngomongnya banyak, kerjanya sedikit, ya. Ngomong sedikit, kerjanya banyak, hasilnya banyak, itu lebih bagus daripada ngomongnya banyak, hasilnya nggak ada karena ngomong toh. Jadi orang-orang yang berlogat ganjil, orang-orang yang gagap, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain, itu yang akan Tuhan pakai untuk berbicara kepada setiap orang. Amin. Tentang kuasa Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Di ayat yang lain kalau saya baca di dalam ayat yang ke-21 dari Yesaya pasal 28, di sana dikatakan begini, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Perbuatan Tuhan itu ganjil, Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu ajaib, perbuatan Tuhan itu ganjil, Bapak Ibu. Ganjilnya gimana? Waktu orang Israel perang ngejar musuhnya, orang Israel sudah capek. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melemparkan batu-batu dari mana? Dari langit. Dilempar batu-batu itu mengenai musuh-musuh orang Israel, sehingga musuh-musuhnya binasa semua lewat batu-batu meteor tadi loh. Meteor itu jatuh ke musuh-musuh orang Israel pada waktu itu, sehingga musuh-musuh yang belum dihabisin oleh orang Israel dihabisin sama Tuhan. Nah, ini ganjil perbuatannya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja itu ganjil perbuatannya. Beda dengan yang lain. Rumah berkat juga harus sama. Kita jangan niru-niru. Jangan niru-niru sama gereja-gereja yang sudah ada. Mari kita lihat Tuhan itu mau bekerja seperti apa di sini. Ya kalau Tuhan suruh kasih makan sebulan sekali di depan rumah berkat, ya kita kerjakan Bapak Ibu. Kita lakukan semampu kita. Ada yang ngirim beras, ada yang ngirim apa? Daging ayam, ada yang ngirim sayur, tempe, tahu, kerupuk. Ada yang ngirim pembungkusnya ya styrofoam atau apa. Saling bahu-membahu untuk jangkau jiwa. Karena tadi di awal, sudah berapa jiwa yang kamu menangkan untukku? Yesus tanya gitu. Kalau Tuhan tanya, dia tidak tanya berapa hartamu, berapa rumahmu, berapa kekayaanmu. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya, adakah iman di bumi ini? Sudah berapa jiwa kamu selamatkan? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena Yesus ngomong gitu. Jadi yang diminta Tuhan apa? Berapa manusia yang kamu sudah menangkan? Karena kita semua ini dijadikan penjala manusia. Jadi yang Tuhan tanya nanti ketika kita pulang, Tuhan tanya, sudah berapa manusia yang kamu selamatkan? Jadi Tuhan tidak tanya berapa hartamu, berapa kekayaanmu, berapa rumahmu, berapa mobilmu. Enggak. Yang Tuhan tanya berapa jiwa yang kamu sudah selamatkan. Itu persembahan kita kepada Tuhan. Itu mahkota kemegahan yang akan kita terima. Itu mahkota kemegahan Bapak Ibu. Waktu kita menyelamatkan jiwa, kita dapatkan mahkota kemegahan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, dia sudah mati di kayu salib, itu mahkota kehidupan. Kita dapat kehidupan, amin. Tapi kalau kita selamatkan jiwa, kita dapat mahkota kemegahan, mahkota kebanggaan. Tuhan, aku sudah selamatkan jiwa ini Tuhan, aku sudah menangkan jiwa ini, aku persembahkan kepadamu. Jadi mahkota kita lepas dari kepala kita, lalu kita persembahkan kepada Tuhan di atas altarnya, di bawah kakinya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan,
bahwa orang-orang berlogat ganjil atau gagap tadi akan dipakai Tuhan. Terus bagaimana dengan kita? Yuk kita baca dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 18. Next. Dikatakan di sana begini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada semua orang di Korintus. Dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari semua. Itu sebabnya Rasul Paulus imannya kuat. Sekalipun di penjara di Filipi, sekalipun digebuki, ya, sekalipun karam kapal, sekalipun digigit ular, dia tidak menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena dia berkata-kata dengan bahasa roh. Roh itu menguatkan rohnya. Bahasa roh itu menguatkan spiritnya. Saudara, kalau ingin kuat rohmu, ingin kuat imanmu, berkata-katalah dalam bahasa roh. Nanti saudara mulai minta sekarang dalam hatimu, Tuhan kasih aku bahasa roh. Saudara yang belum bahasa roh, sehingga nanti kita bisa bahasa roh semua. Nanti bahasa roh itu seperti air bah. Di sini suaranya kan seperti air bah. Mengapa? Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan mau mempersiapkan saudara dan saya untuk dipakai menjadi alatnya di akhir zaman ini. Next, berikutnya. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan ketika dia mengajar? Dia ngomong gini, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Kalau dalam pertemuan jemaat, ya lebih baik ngomong yang bisa dimengerti. Ya, seperti ini, ngomong firman Tuhan yang bisa dimengerti. Tetapi bahasa roh itu juga penting untuk saudara sendiri. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu arti bahasa itu apa, artinya apa, nggak tahu. Bahkan menafsirkan bahasa roh pun belum tentu benar seperti itu. Cuma nafsir, oh ini artinya ini, kira-kira. Karena nafsir, orang bisa nafsir apa aja, ya, penafsir mimpi, penafsir bahasa roh gitu ya. Bukan penterjemah loh, menerjemahkan. Ya kalau menerjemahkan ya kayak bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ada penterjemah, translatornya gitu ya. Kalau menafsirkan kan ngerti atau enggak kan dia juga nggak tahu, dikasih tahu Roh Kudus. Tapi kita harus percaya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat sekali lagi, jangan mendugakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memakai seseorang, maka mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan saja. Jangan pandang manusia. Jadi waktu Rasul Paulus di dalam pertemuan jemaat, dia lebih senang ngomong 5 kata. 5 kata itu apa saudara? Bisa mungkin Rasul Paulus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menyembuhkanmu, Tuhan Yesus memulihkanmu. Ya, 5 kata apa saja, pokoknya maksudnya nggak usah banyak-banyak ngomong. Biar Tuhan yang banyak ngomong dalam hatimu. Bagaimana caranya supaya kita tahu Tuhan banyak ngomong dalam hati kita? Ya baca firman-Nya setiap hari. Tadi waktu saya datang dari rumah ke sini, saya sama Lisbeth, anak saya yang terakhir, saya ngomong, kamu harus baca banyak firman Tuhan supaya hidupmu berhasil, sukses dan beruntung. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman hidup kita. Sukses yang sejati, beruntung yang sejati, bukan beruntung menurut dunia ini. Next. 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi dewasa dalam pemikiran. Saudara dan saya di dalam Tuhan, kita seperti anak-anak. Waktu kita baru kenal Tuhan, kita seperti anak-anak. Coba bayangkan anak-anak seperti apa? Anak yang baru lahir seperti apa? Kerjanya apa? Oek-oek, minta nenen, pipis nangis, nangis, lapar nangis. Betul? Bahasanya bahasa nangis. Waktu anak-anak masih kecil, ya, mainannya diambil temennya, ngamuk, marah-marah, ya, mencak-mencak. Nah, ketika mainannya dikasihkan lagi, masih marah-marah enggak? Enggak, dia kembali mainan sama-sama lagi kepada temennya tadi. Anak-anak itu polos.
Bahasanya anak-anak sudah lengkap atau masih terbatas? Terbatas ngomongnya papa, mama, maem, pipis, gitu. Sama juga kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara belum bisa bahasa roh, bahasanya pasti terbatas. Aku nggak bisa ngomong bahasa roh. Nggak apa-apa, saudara, latih. Pertama nggak bisa, lama-lama lancar. Bahasa roh lama-lama lancar. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita bahasa roh itu lancar dengan Tuhan. Kita sama Tuhan tuh seperti ngomong teman dengan teman, Bapak Ibu. Bahasa roh itu seperti itu bahasa sorgawi. Tidak ada yang tahu mengerti bahasanya, bahkan diri sendiri tidak tahu bahasanya artinya apa. Tapi Yesus, Roh Kudus tahu. Mengapa? Yesus tahu semua bahasa, termasuk bahasa roh. Amin. Bahasa air mata dia juga tahu. Amin. Makanya ada lagunya mengatakan, dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa air, jangankan bahasa roh, bahasa air mata dia ngerti, dia paham artinya apa. Tuhan tahu, manusia nggak tahu. Mungkin tahu kalau di rumah duka, air matanya ngalir karena ditinggal orang yang dikasihi. Tapi kalau saudara tiba-tiba ada di jalan, tiba-tiba nangis, ada orang ketemu saudara nangis, marah-marah, ngamuk gitu ya, saudara nggak tahu maksudnya apa tuh ini gitu ya, bingung. Saudara, beberapa hari yang lalu saya tuh dapat penumpang anak Bandung, kuliah di Undip. Lalu katanya buru-buru, travelnya ada di Kesatrian itu Jatingaleh, Bapak Ibu. Tolong Pak, cepet Pak. Oke. Ternyata travelnya udah berangkat, masuk di jalan tol. Histeris nangis luar biasa di jalan. Lah saya kok gemeter naik motor, gemeteran gitu saudara. Akhirnya saya disuruh ngejar di mana? Di tol saya pakai motor. Saya juga bingung. Akhirnya saya naik lagi ke Gombel, turun lagi. Akhirnya tolong ke kantor, saya bawa ke kantor di daerah Sriwijaya, Bapak Ibu. Aragon itu loh, travel Aragon ke arah Bandung. Akhirnya sampai di Sriwijaya, saya ngomong, Pak, nanti saya kasih uang transportnya Pak, saya kirim di aplikasi, silakan, enggak apa-apa. Enggak dikasih juga enggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting sudah lepas dari histerismu. Saya takut dipikir nanti saya nyulik orang toh, di jalan dia nangis-nangis histeris gitu ya. Pukul-pukul punggung saya di belakang, Pak, saya ketinggalan 300.000 hangus, Pak, 300.000 hangus. Dipukul-pukul punggung saya. Oh, dipukul-pukul ya enak. Punggung saya lagi pegel, dipukul-pukul kayak orang dipijet gitu. Ya ngomong, diam Mbak, diam. Nanti saya dikira menculik jenengan, saya bilang gitu. Diam Mbak, diam. Ada mobil di belakang yang sempat ngebel gitu. Saya cerita sama istri juga ketawa, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang menangis. Saya tahu artinya menangis, dia apa? Uangnya hangus. Tapi Tuhan tahu tangisan setiap kita. Amin. Kalau saudara bertemu dengan masalah, saudara nangis sama Tuhan, dia lebih tahu dibanding dengan suami atau istri. Tangisan saudara itu Tuhan ngerti, dan Tuhan pasti akan jawab ketika kita berserah kepada Tuhan. Jangan kita seperti anak-anak dalam kejahatan, tetapi kita harus, maksudnya kita jangan seperti anak-anak saja, kita harus bertumbuh jadi dewasa gitu maksudnya. Karena anak-anak tadi berbuat jahat, lalu lupa, belum minta maaf sudah lupa. Kalau orang dewasa prinsipnya seperti ini, udah berbuat salah, udah berbuat jahat, nggak minta maaf, pura-pura lupa, itu anak-anak. Udah ngerebut mainannya temennya, lalu dibuat mainan sendiri, temennya sudah gulung kuming, nangis-nangis. Lalu ada orang dewasa, kasih kembalikan mainannya biar temanmu tidak nangis. Belum minta maaf dikasihkan, dia sudah pergi. Itu anak-anak seperti itu. Tapi kalau orang dewasa berbuat salah harus minta maaf. Dan yang dimintain maaf harus memberi maaf. Kalau anak-anak kan enggak, jotake kowe sampai 1 tahun gitu. Nanti lebaran baru saya maaf gitu ya. Itu anak-anak Bapak Ibu. Tapi kita harus dewasa. Seperti Yesus ketika ada di salib,
Dia memberikan pengampunan kepada kita. Kenapa? Dia mau mengajari kita, ini loh caranya. Kalau kita mau hidup tenang, kalau hidup kita mau dipenuhi dengan damai sejahtera, memaafkan dengan murahnya. Mari kita lihat next. Berikutnya. Nah, Wahyu. Mengapa kita tidak boleh seperti anak-anak? Wahyu mengatakan, Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti cahaya yang paling indah, bagaikan permata yaspis, penuh jernih seperti kristal. Jadi Bapak Ibu, seorang malaikat Tuhan, artinya Tuhan menunjukkan kepada Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu. Dia juga menunjukkan kepada kita, Yesus itu mau menikah dengan orang yang dewasa. Yesus tidak mungkin menikah dengan anak-anak. Kalau orang menikah dengan anak-anak, artinya pedofilia. Ya, nikah sama orang di bawah umur, orangnya pedofil itu namanya. Tapi gereja Tuhan harus dewasa supaya siap menikah dengan Kristus. Amin. Saudara dan saya harus dewasa. Sikap hidup kita harus dewasa. Tandanya orang dewasa itu apa tadi saya katakan? Mengampuni, mengerti jalan yang benar. Kalau orang anak-anak tidak ngerti jalan yang benar, dikasih narkoba pun mau. Banyak anak-anak sekarang terjerumus ke dalam narkoba. Kenapa? Dikasih permen. Dikasih permen di sekolah, ternyata permen itu narkoba. Makan narkoba, akhirnya dia ketagihan, minta lagi. Itu anak-anak tidak ngerti. Banyak sekarang narkoba dalam bentuk permen, dalam bentuk minuman saset, itu banyak dijual. Dan itu merusak generasi muda hari-hari ini. Ingat, Yesus mau menikah dengan orang yang dewasa. Saudara dan saya harus dewasa, pribadinya harus dewasa. Next, coba kita lihat. Next, tidak bisa? Sudah habis? Sudah habis, ya sudah. Jadi Yesus mau menikah dengan orang yang dewasa. Saudara dan saya harus dewasa. Caranya tahu orang itu dewasa apa? Kita punya bahasa yang sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu punya bahasa surgawi, bahasa roh. Itu juga harus sama, minta bahasa roh. Saudara, yang dikasih Tuhan, ayat terakhir saya bacakan buat saudara. Yesaya para Rasul 1 ayat 8 mengatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara dan saya penuh dengan kuasa Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, tenggelam di dalam Dia, Tuhan akan beri kuasa kepada kita, keberanian. Kuasa itu keberanian untuk bertindak, untuk ngomong, ya. Tuhan akan memimpin kita untuk jadi saksinya, akan jadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu orang terdekat, Yudea tetangga saudara, Samaria orang yang memusuhi saudara, sampai ke ujung bumi, ya. Jadi Yerusalem itu keluarga kita, Yudea itu tetangga kita, Samaria itu orang yang memusuhi kita, musuh-musuh kita, sampai ke ujung bumi, orang yang tidak pernah kita kenal. Kita ngomong, bersaksi tentang Tuhan, maka Tuhan akan punya cara untuk menolong kita, untuk membawa kita, memperkenalkan Dia. Ya Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inginkan Dia lebih daripada segalanya Bapak Ibu. Inginkan Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan.